Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Koko Triantoro. Saya kepala sekolah di SDN Negeri M Bacang Lama. Sudah kurang lebih 2 tahun kami menjabat di sini dan 7 tahun kami bertugas di SDN Bacang Lama di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musyarawat Utara. SDN Bacang Lama ini berlokasi di Desa M Bacang Lama, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musyarawat Utara, yang terletak di seberang sungai atau dusun lama SDN Bacang Lama. Jadi kalau setiap hari kita harus melewati jembatan gantung atau bisa juga menggunakan perahu bersama teman-teman guru dan beserta murid. SDN Bacang Lama memiliki visi mewujudkan generasi peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang berdasarkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak sekali program yang kami terapkan di SDN Bacang Lama ini. Semenjak penerapan dari kurikulum Merdeka, kami selaku kepala sekolah memberikan pemahaman kepada seluruh guru melalui KOMEL, Komunitas Belajar Zero E-Literasi. Guru kelas 6 tergerak yang melakukan tema kearifan lokal berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekolah kita, kemudian kebiasaan anak-anak kita membuang sampah bekas jajanannya ya sembarangan. Kita akan memperoleh siswa yang outputnya itu memiliki karakter Pancasila dan pengetahuan teknologi jika pembelajarannya masih konvensional. Makanya nanti paling tidak akan ada standar indikator yang harus dicapai oleh guru, Bapak, di setiap minimal 1 bulan dulu. Untuk guru itu memperoleh project yang pembelajarannya itu menerapkan project based learning gitu. Jadi pembelajarannya berbasis project, karena dengan berbasis project tadi siswa akan terlibat gitu kan, sehingga nanti akan timbullah bernama kritis, bergotong royong, mandiri dan sebagainya. Zero E-Literasi adalah KOMBEL, Komunitas Belajar di SDN Bacang Lama, di internal sekolah yang saya buat untuk mengakomodir kebutuhan guru-guru. Utamanya adalah tentang pemahaman kurikulum Merdeka untuk guru dan penerapan bagaimana kurikulum Merdeka bisa berjalan di sekolah SDN Bacang Lama. Salah satu persoalan yang sangat mendasar di SDN Bacang Lama ini adalah tentang peningkatan literasi dan numerasi. Kita tahu bahwa literasi adalah pemahaman teks, dalam arti luas adalah berbagai macam teks dan multimodal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan siswa. Tapi saya memahami betul bahwa di SD Bacang Lama ini masih memiliki literasi yang sangat rendah, dibuktikan dengan hasil ANBK dari rapat mutu pendidikan itu. Program Zero Literasi ini salah satunya adalah mengakomodir, memberikan solusi kepada siswa yang memiliki latar belakang literasi yang sangat rendah. Jadi program Zero Literasi ini sudah kami munculkan dan kami terapkan kick off yang kami mengundang Kepala Dinas Pendidikan di tahun 2022 berlatar belakang rendahnya minat belajar, minat baca siswa, dan didukung dengan rendahnya hasil rapor pendidikan. Ini adalah salah satu buku yang disusun oleh Bapak Koko Triantoro dalam hal modul belajar dalam untuk memberantas buta membaca dan menulis di SD Bacang Lama. Semoga buku ini akan menjadi panduan keseluruhan dari SD-SD yang ada di Kabupaten Musyarawat Utara, dan harapan kita dengan program ini SD dan guru yang mengajar ini lebih mempermudah dan bisa dimengerti oleh murid-murid yang diajarkannya. Terima kasih. Zero Literasi memiliki teknik bersistem grading. Jadi siswa di asesmen awal tahap kemampuan membaca, kemudian dikualifikasikan, dikelompokkan menjadi sistem grade dari A yang tertinggi, B, C, dan kemudian D adalah grade terendah, yaitu bagi pemula, yang dikhususkan bagi kelas 1, 2 di fase A yang mereka baru mengenal tahap huruf abjad dan memahami serta membaca mengeja. Kelebihan sistem Zero Literasi ini dengan sistem grading adalah mengelompokkan
Kemampuan belajar siswa dalam hal ini adalah membaca berdasarkan kualifikasi atau kemampuan mereka masing-masing, sehingga mereka tidak terbebani karena merasa dalam satu komunitas belajar, dalam satu grading memiliki kemampuan yang sama. Menggunakan program namanya Zero Illiteracy. Zero adalah 0, literasi adalah tidak bisa baca. Jadi gerakan memberantas tidak bisa baca. Harapannya di SD Bacang Lama ini anak-anak semuanya bisa membaca melalui program ini. Nanti akan dibagi menjadi 4 grade, dari D, kemudian C, B, kemudian A. Nah, dari yang terendah adalah D, kemudian dari yang tertinggi adalah A. Jadi nanti kelas 1 bisa bergabung dengan kelas 6 gitu. Nah, supaya mereka yang kelas 6 bisa bergabung di kelas 1 supaya ada motivasi untuk semangat belajar, karena tentunya dia merasa malu kemudian termotivasi untuk naik grade. Nah, ini buku panduan yang sudah kita buat sebagai teknik untuk kegiatan Zero Illiteracy. Selama di 1 minggu kita mengadakan 3 kali, di hari Selasa, Rabu, Kamis jam 7.15 sampai jam 8. Di hari Jumat dan Sabtu kita kegiatannya mengaji gitu. Kalau dari kelas 4 sendiri, apakah sudah semua bisa baca, Pak, wali kelas? 60% bisa baca, 40% tidak bisa baca. Dari kelas 2, wali kelasnya siapa? Kelas 2. Kelas 2? Sudah 50% ya? Oke, nanti harapannya dengan program ini kita bisa memberantas anak-anak yang tidak bisa membaca. Kelebihan Zero Illiteracy yang lainnya adalah kami menyusun modul yang kami buat sendiri dan bahan buku bacaan awal yang kami susun sendiri, yang kami terapkan, kemudian itu yang menjadi acuan kami untuk menerapkan program Zero Illiteracy. Kami juga memberikan pemahaman kepada guru-guru melalui kegiatan komunitas belajar Zero Illiteracy, membahas tentang persoalan siswa, membahas tentang bagaimana cara mengajar di kelas yang baik dan efektif. Yang dibuat itu nanti itulah jadi panduan kalian untuk P5, untuk mengisi jam-jam P5 tadi, gitu kan? Ada kegiatan tadi, siswa itu diminta mengeluarkan segala isi di dalam tas ya. Bagus banget, ada pena, ada penghapus, ada buku segala macam. Itu sebelumnya di modulnya ada, Bu. Di RPP-nya ada juga, ada petunjuk. Program Zero Illiteracy ini dianggap berhasil karena telah mengentaskan anak-anak yang buta membaca. Yang tadinya belum tahu huruf, sekarang bisa tahu huruf. Yang tadinya belum bisa baca, sekarang bisa baca. Dengan adanya program iliterasi yang ada di sekolah kami, alhamdulillah sangat mendukung guru-guru kami dalam membimbing anak, terutama dalam hal belajar membaca. Alhamdulillah kurang lebih dalam 1 bulan ini kita sudah eksekusi program iliterasi ini. Sudah ada peningkatan dan kemajuan bagi anak-anak pendidik kita di grade C ini. Sudah ada naik kelas, naik grade ke grade B, yaitu 2 orang. Dari data penelitian awal, terdapat sekian anak yang tidak bisa membaca. Setelah kami lakukan program Zero Illiteracy dan kami evaluasi menggunakan rubrik penilaian, di 3 bulan terdapat kenaikan yang signifikan. Saya selaku kepala sekolah merasa bangga dan bahwa program Zero Illiteracy ini berhasil, dan kami melakukan diseminasi. Kami melakukan diseminasi baik di ruang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas Utara. Di beberapa kecamatan kami membagikan program praktek baik ini kepada gugus-gugus sekolah pada kecamatan yang lainnya. Dan juga kami memiliki komunitas belajar Zero Illiteracy ini kami daftarkan melalui PMM, dan kami melakukan diseminasi kepada sekolah-sekolah di luar Kabupaten Musirawas Utara.